Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Pada pagi ini kita kembali bertemu di lokal yang kita cintai ini untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana anak-anak Bapak semuanya? Apa kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Pak, Alhamdulillah, Bapak doakan semuanya sehat walafiat, sukses nanti. Apa wes sehat juga, Pak? Alhamdulillah Bapak sehat seperti yang anak-anak lihat. Bapak ini masih semangatnya. Semangat tuh harus harus ya anak-anak Bapak semuanya. Iya, Pak. Baik anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita mulai terlebih dahulu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ketua Kelas Elva dipimpin doanya. Ya. Ya, berdoa mulai. Nah, siap. Selesai. Terima kasih ya anak-anak Bapak yang telah mau membantu Bapak. Baik anak-anak Bapak semuanya, kita cek hadirannya. Apakah semua sudah hadir atau ada yang izin? Alhamdulillah ada semuanya, Pak. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Semangat Ya, mengikuti Pak. pelajarannya. Jurnalis libur, nak. Libur, nggak ada kabarnya ya, nggak ada ngirim surat jurnalis. Jurnalis nggak ada kabarnya tuh. Besok kirim surat kalau ada yang nggak datang ya, yang nggak hadir ya. Ya, Baik anak Bapak semuanya, pada kesempatan ini siap semuanya untuk belajar ya. Nanti tidak ada yang tengok kiri kanan, siapkan diri dengan baik. Dan mudah dengan pertemuan kali ini mendapat ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Bisa ya anak-anak Bapak semuanya ya? Siapa? Siap. Ya. Kita semangat belajar. Mudah-mudahan nanti Bapak doakan anak-anak Bapak ini menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Amin. Baik anak-anak Bapak semuanya, kemarin kita telah belajar tentang iman kepada hari akhir, dan selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya tentang meraih kesuksesan dengan mencari ilmu. Bisa anak Bapak semuanya lihat ke papan tulis? Bisa, Pak. Ya, lihat ya. Tulisnya ya. Dalam pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita pertama, peserta didik, anak-anak Bapak nanti mampu membaca dan mengartikan surat Al-Mujadilah, surat yang ke-58, ayat yang ke-11, dan Quran surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayat 9, serta hadis tentang menuntut ilmu. Yang kedua, menjelaskan kandungan surat Al-Mujadilah, surat yang ke-58, dan Quran surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayat yang ke-9, bahwa Allah SWT akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yang ketiga, nanti anak Bapak terbiasa berperilaku semangat dalam mencari ilmu. Semangat kan anak Bapak semuanya? Semangat, Pak. Ya harus semangat ya, kalau kita lemas orang Islam ini bagaimana nanti akan melawan Israel kita. Nah, kita merdeka nanti negara kita Palestina. Saudara kita ya. Baik anak Bapak semuanya, kita lanjut ya. Mencari ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi muslim sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat yang 11 dan surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Agar kita lebih paham, mari kita baca bersama-sama surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Nah, anak-anak Bapak pasti bisa ya. Coba anak-anak Bapak semuanya keluarkan suara emasnya ya. Kita baca sama-sama Al-Quran, mudah-mudahan kita mendapat pahala bersama. Ya, kita mulai dari ta'awuz ya anak-anak Bapak. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Semuanya. Wa idza la amanu minkum. Suaranya lebih kencang lagi. Walladzina ilma darajat wa ya, siapa nama Bapak yang bisa membaca Sadaqallahul Azim. Ya, nama Bapak siapa yang bisa membacakan artinya? Coba, nama Bapak ini mah. Ya, silakan. Ya, nama Bapak ya, yang angkat tangan silakan nama Bapak. Ya, artinya wahai orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah lapangan dalam majelis, lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Ya. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah. berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bagus, terima kasih semangat anak Bapak semuanya. Iya, Pak. Luar biasa. Baik anak Bapak, kita lanjutkan ya. Kandungan dari surat Al-Mujadilah ayat yang 11 ini. Pertama, Allah SWT akan memberi kelapangan bagi orang yang menuntut ilmu dan yang memberi kemudahan atau kelapangan. Ini orang lain. Kemudian perintah untuk berbuat baik kepada sesama. Kemudian Allah SWT akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan senantiasa mengikuti perintah Allah dan orang-orang yang berilmu, pengetahuan pada beberapa derajat. Kita lanjut ya. Coba sekali lagi kita baca lagi surat Az-Zumar yang ke-9 ya. Dengan semangat lagi. Ya Bapak yakin anak Bapak semuanya ini luar biasa semangatnya ini ya. Semangat yang membara. Sama-sama ya kita mulai dari Taus. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Mana Pak? Kurang terlihat. Ya. Sama semangat lagi. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Sadaqallah. Ya, coba anak Bapak yang lancang ya, Gusman bisa bacakan artinya. Bantu Bapak ya. Bapak. Yang lebih berhormat dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada akhirat dan menaruh kalau Nabi Muhammad mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Hanya yang orang yang berakal sehat dapat menerima pelajaran. Oke Pak. Ya, terima kasih ya Bapak. Luar biasa. Tadi ya coba lihat perhatikan Bapak ke depan ya. Jangan kemana-mana pandangannya. Anggap saja Bapak yang ganteng di lokal ini. Iya Pak. Kandungan surat Az-Zumar ayat 9 adalah sebagai berikut. Kita harus biasa mengambil hikmah, pelajaran dari segala hal yang telah kita bukan untuk melangkah ke depan agar lebih baik.
kita harus menjadi seorang yang berilmu, beriman yang konsisten dalam menjalankan ajaran agama. Kita lanjut ya Bapak, masih semangat ya? Semangat, Bagaimana Pak. hadis Masih, Pak. Rasulullah SAW tentang keutamaan orang-orang yang mencari ilmu? Salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim dengan nomor hadis 2699 mengatakan bahwa Allah telah mengajarkan akan memberikan kemudahan jalan menuju surga bagi orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Menempuh jalan di sini ada dua. Yang pertama, benar-benar menempuh jalan secara baik, itu berpindah satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari ilmu. Yang kedua, menempuh di sini berarti segala cara yang dilakukan seorang agar mendapatkan ilmu. Contohnya membaca buku, menulis, menghafal dan sebagainya. Baik apa, kita lanjut ya. Terdapat banyak keutamaan bagi kita yang rajin menuntut ilmu ini ya, yang hadir ke sekolah ini. Contohnya, pertama diangkat derajatnya. Orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda cara orang berilmu itu kalau bekerja dia kerjanya ringan daripada orang yang tidak berilmu. Ya, contohnya kalau profesor itu, seorang profesor sekali memberikan materi itu bisa 3 juta, 5 juta dapat diangkat derajat di dunia. Tapi kalau kita yang petani ini, satu hari saja mungkin 150 ya, kita sudah berjemur. Nah, itu salah satu di dunia. Kemudian takut kepada Allah SWT dalam surah Al-Fatir ayat 28. Kemudian diberi kebaikan dunia dan akhirat. Nah, di dunia dan akhirat akan bahagia nanti orang yang menuntut ilmu ini. Kemudian dimudahkan jalannya ke surga. Kemudian memiliki pahala yang kekal nantinya, kekal abadi pahalanya. Anak-anak Pak semuanya, ada ini para cendekiawan Muslim ya dalam ilmu pengetahuan ini, menuntut ilmu ini yang terkenal. Sebenarnya orang-orang Islam ini cerdas-cerdas ya, daripada orang Barat itu sebenarnya kita umat Islam inilah yang luar biasa ini. Pertama Ibnu Sina berkontribusi di bidang kedokteran, nah sehingga ada namanya di Kota Padang Rumah Sakit Ibnu Sina. Jadi kita orang Islam yang pertama tuh yang ahli. Yang kedua Al-Khawarizmi yang berkontribusi besar pada bidang matematika, geografi dan astronomi. Yang ketiga Ibnu Al-Nafis yang merumuskan dasar-dasar sirkulasi jantung, paru dan kapiler pertama kali di dunia. Yang keempat Jabir Ibnu Hayyan, ahli dalam bidang kimia dan fisika. Yang kelima Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan sosiologi Islam yang ahli di dunia ya. Kemudian Azhari, seorang tokoh yang melakukan dasar-dasar ilmu matematika. Jadi anak bapak semuanya pintar-pintar kalau kita rajin menuntut ilmu ini seperti para ulama-ulama kita terdahulu. Dia ulama tapi juga seorang yang berilmu pengetahuan. Kemudian anak bapak, bagaimana kita perilaku semangat mencari ilmu? Pertama kita berniat ikhlas untuk mencari ilmu. Ikhlas turun dari rumah ya, melangkahkan kaki yang kanan. Kita baca doa, Bismillahi tawakkaltu alallahi la Allah wa la quwata illa billahi. Kemudian kita bersungguh-sungguh ya untuk mencapai cita-cita. Supaya bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapat nanti, akan sukses. Kemudian antusias terhadap ilmu yang disampaikan guru ya. Antusias ya, semangat kita seperti ini ya. Kalau antusias kita, insya Allah kita akan dapat ilmu yang disampaikan oleh guru. Kemudian sopan dan santun ya, seperti anak bapak ini semuanya sopan memperhatikan ini ya. Tidak ada yang keluar, tidak ada yang permisi ya. Semuanya memperhatikan, luar biasa. Kemudian menghindari rasa malu ya, tidak ada yang malu-malu menuntut ilmu ya. Seperti anak bapak tadi disuruh langsung dia mau. Itu yang bagus. Tidak ada malu-malu menuntut ilmu ya. Kemudian menjadi sosok yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nanti menjadi seorang pemimpin nanti anak bapak ini semuanya. Bisa memecahkan masalah umat, masalah negara kita ini ya. Bisa menyelesaikan permasalahan tenaga honorer nanti ya. Anak bapak ini. Kemudian tidak senantiasa rendah hati ya. Tidak boleh sombong kita ya. Walau kata orang Minang, makin berisi, makin tunduk, makin dalam ilmu awak, makin rendah hati awak. Langkah selanjutnya tidak cepat menyerah ya. Seperti kita kendala jaringan, tidak menyerah kita selalu semangat. Kemudian selalu berlapang dada ya. Kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT. Masih semangat anak-anak bapak semuanya ya.
Masih ya? Masih, Pak. Kita kasih ice breaking Masih, sebentar ya. Pak. Semangat. Ikuti Iya, Pak. Bapak ya. Kita sama-sama. 1, 2, 3. Ikuti Bapak. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Baik anak Bapak, nanti kita lanjutkan ya. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjut lagi. Sekarang Ya, Pak. anak-anak Bapak semuanya duduk berkelompok seperti kelompok tadi ya. Semuanya ada kelompok Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib ya, 3 kelompok. Sekarang anak-anak Bapak tugasnya berkelompok itu masing-masing kelompok nanti mencari isi kandungan dari surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Nanti satu orang kelompok semuanya aktif ya, anak-anak bekerja ya. Nanti kita tampilkan ke depan masing-masing ketua kelompok yang nampilkan. Ya silakan anak Bapak bekerja ya, semuanya aktif, tidak ada yang main-main ya, bekerja dengan baik. Siapa yang bekerja nanti Bapak catat nanti ya, nilainya baik nanti. Tapi siapa yang tidak bekerja nanti ya nilainya rendah nanti ya. Coba. Ya, Pak. Oke. Oh ya luar biasa anak Bapak Baik, semuanya Pak. sudah Baik, bekerja Pak. dengan baik ya. Oke. Sudah selesai ya nak kandungan surat Al-Mujadilah tadi ya. Sekarang kita tampilkan satu persatu ke depannya. Silakan kelompok Abu Bakar Siddiq dulu ya. Yang ketuanya adalah Popi Gusman ya, anak Bapak yang ganteng ini ya. Luar biasa. Silakan ya. Ya, baik, Tampil Pak. ya di sini ya. Inilah anak kita Popi Gusman yang ganteng ya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih ya. Ini saya akan coba Setelah itu, mendiskusikan. Ya, baik, Pak. ya. Ada yang mau bertanya kepada Popi Gusman? Bagus. Bagus. Semua bertanya. Oke, Popi Gusman. Lanjut berikutnya kelompok yang Umar bin Khattab, Elpa Susanti. Alhamdulillah sudah tampil semuanya ya. Bagus anak Bapak ini semuanya menampilkan isi kandungan surat Al-Mujadilah ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ya. Sudah tampil semuanya ya. Kecil kelompok ya. Tidak ada semuanya penyampaian bagus-bagus nanti menjadi orang sukses nanti. Baik anak Bapak semuanya, kalau sudah tampil semuanya baik, Bapak lagi yang mengasih tugas ya. Tadi ini Bapak bagikan ya. Bapak bagikan soalnya sekarang satu persatu lagi. Tadi kan berkelompok, sekarang satu persatu lagi ya mengerjakan. Ini ada soal 5 ya. Soal 5 ini dikerjakan anak Bapak semuanya mengerjakan dengan baik. Siapa nanti yang banyak betulnya akan dikasih nanti hadiah ya. Ini Bapak bagikan. Baik, Pak. Apa lagi kan semuanya ya? Kerjakan Semangat, ya. Bapak. Udah dapat semuanya ya. Kalau udah dapat semuanya, kerjakan lagi dengan waktu ya, waktu 10 menit. Yakin bisa. Waktu habis. Oke, anak Bapak, kalau sudah dikerjakan tugasnya, soal-soalnya, silakan kumpulkan lagi ya. Satu orang saja mengumpulkan. Ya silakan Elpa ya, ketua kelas kumpulkan tugas-tugas semuanya ya. Mudah-mudahan yang dibuat ini betul semua nilai yang bagus nanti ya. Baik anak Bapak semuanya, kalau sudah selesai semuanya tugas selesai, kita simpulkan materi kita bersama-sama ya pada kesempatan ini. Pertama, kita simpulkan materi kita ini tentang meraih kesuksesan dengan menuntut ilmu. Dia orang yang sukses itu adalah orang yang mempunyai ilmu. Yang kedua apa simpulannya? Anak Bapak, siapa? Silakan. Ya, Pak. Saya, Pak. Iya, silakan. Ya. Allah itu akan mengangkat derajat orang yang berilmu ketimbang dengan orang yang tidak berilmu, Pak. Iya, alhamdulillah ya diangkat derajatnya orang yang berilmu ya oleh Allah SWT ketimbang dengan orang yang tidak berilmu. Siapa lagi anak Bapak yang perempuan lagi ya? Anak Bapak yang perempuan ini manis-manis Pak. Silakan. Mangkanya. Pak. Iya, silakan Usna Werni. Ya. Jadi menuntut menuntut ilmu itu adalah wajib kita pelajari ya. Kemudian seorang muslim kita harus bersungguh-sungguh menuntut ilmu
dan kita harus ketika mempunyai ilmu kita rendah hati ya, rendah diri, tidak Ya. menganggap remeh orang lain ya. Nanti kalau kita Boleh rendahkan sombong. orang lain, ilmu kita hilang ya. Kemudian kita jaga sekali salat kita sudah menjadi nanti orang-orang yang beriman. Nah, apa semuanya? Bagaimana perasaannya pada pagi ini? Senang? Apakah sudah apa bisa mengenal materi? Senang, Pak. Senang, Ngelamar Pak. raja sama apa tuh Alhamdulillah. senang kami, Lai. Iya, ya, baik ya nak. Tidak saja di materi PAI ya, belajar PKN nanti semangat juga ya. Belajar IPS juga seperti itu ya, semangat ya. Ya, nah, Bapak, baiklah. Kita simpulkan. Kemudian untuk materi kita berikutnya minggu depan tentang etika komunikasi Islami ya. Jadi semuanya Bapak akan lebih menarik lagi ya nanti materi kita. Jangan hadir ya, jangan ada yang datang ya. Semuanya datang hari ya. Hadir 100% Ya, Pak. Oke, Baik, Pak. anak-anak Bapak semuanya, karena sekarang sudah selesai semuanya, mari mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anak Bapak menjadi anak yang sukses, anak yang soleh soleha, berguna bagi agama dan bangsa, menjadi orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah boleh di